Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Cahaya Oktaviani. Saya dari mahasiswa D3 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pembukaan pada persalinan normal. Mari kita simak videonya. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita menentukan itu termasuk pembukaan keberapa? Nah, yang pertama kita itu harus menentukan porsio terlebih dahulu. Nah, cara menentukan porsio itu iya atau bukan. Nah, misalkan kita dengan cara mengepalkan telapak tangan kita dikepal, kita raba bagian yang atas itu kan terasa mulus. Nah, kalau misalkan kita raba terus menerus dan telah menemukan seperti lubang, namun lubang itu belum bisa masuk satu jari, berarti itu belum ada pembukaan. Tapi kalau misalkan jari kita ini udah masuk satu jari, nah berarti itu telah ada pembukaan pada ibu yang akan bersalin secara normal. Nah, cara menentukan porsi atau bukan pada ibu bersalin itu tergantung ya, ada yang tebal, ada yang tipis, itu tergantung ibunya. Dan letaknya juga bisa terletak di atas, di bawah, samping kiri maupun samping kanan. Nah, cara kita membedakan itu porsio atau selaput ketuban. Kalau selaput ketuban itu teksturnya seperti plastik yang diisi oleh air. Nah, seperti itu rasanya. Kalau misalkan itu adalah porsio, teksturnya itu lembut, dan apabila teraba keras itu mungkin kepala bayi. Sekarang kita masuk ke tahap pembukaan pada saat proses persalinan secara normal. Nah, apa sih pembukaan itu? Seperti yang kita ketahui, pembukaan itu adalah proses membukanya leher rahim atau serviks yang ibaratkan balon yang diikat ujungnya. Nah, ujungnya itu bisa membuka sedikit demi sedikit sehingga bayi dapat keluar dari jalan lahir. Nah, jadi pembukaan itu diukur pakai jari tangan kita sebagai pemeriksa. Masuk ke dalam jalan lahir yang akan mengecek berapa sentimeter kah kira-kira pembukaan jalan lahir. Lalu pembukaan umum itu dipastikan bagi ibu yang akan melahirkan secara normal, yaitu dilatasi atau dilatasi serviks. Jadi dengan cara ini bidan bisa mengetahui ini tuh termasuk pembukaan keberapa dan lahirnya kapan. Nah, proses pembukaan itu terdiri dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Nah, dikatakan sudah lengkap pembukaan itu jika sudah 10 cm atau sudah memasuki pembukaan 10, maka bayi itu siap dilahirkan. Kita masuk ke pembukaan 1. Nah, pembukaan 1 itu biasanya ibu merasakan kontraksi palsu yang akan terjadi beberapa saat kemudian hilang, dan begitu seterusnya. Namun terjadinya tidak sesering itu. Nah, kalau diperiksa dengan menggunakan jari seperti ini ya, ini termasuk pembukaan 1 cm, dikatakan 1 cm. Nah, pembukaan 1-3 cm itu ibu belum pasti akan melahirkan pada saat itu juga, karena itu tergantung respon ibu dan tergantung kontraksi yang terjadi. Ibu bisa melahirkan 1 minggu atau 2 minggu kemudian. Nah, jika kontraksi yang terjadi itu semakin sering atau cepat, maka persalinan juga bisa berlangsung cepat. Namun sebaliknya, jika kontraksi itu terasa lambat atau tidak sesering itu, maka persalinan itu belum bisa kita prediksi. Nah, kita masuk ke pembukaan 2. Pembukaan 2 ini lebarnya itu serviks sudah membuka selebar 2 cm. Nah, pada pembukaan 2 ini kontraksi yang terjadi juga ada lalu hilang kembali, dan ibu merasa masih biasa dengan kondisi di pembukaan 2 ini. Namun apabila sudah datangnya kontraksi, maka ibu itu akan meringis kesakitan, tapi setelah itu akan kembali lagi seperti biasa. Nah, pembukaan 2 cm itu sekitar segini ya. Jari sudah bisa masuk ke pembukaan 3 cm. Nah, pembukaan persalinan ini sudah 3 cm. Jadi lebarnya itu sudah sekitar selebar koin yang lebarnya sekitar 3 cm. Pembukaan 1-3 ini masih dikatakan fase laten, artinya fase menunggu. Jadi sebagai penolong, bidan ataupun dokter itu belum siap atau belum ready untuk cepat-cepat menolong persalinan. Lebarnya itu pembukaan 3 itu seperti ini. Jari sudah bisa masuk 2 jari.
Pembukaan 4. Nah, lebar mulut rahim itu sudah sekitar 4 cm. Mulai dari bukaan 4 sampai 10 ini merupakan tanda kala 1 fase aktif. Artinya kalau sudah masuk pembukaan 4 itu sudah bisa diprediksi ibu akan lahir pada kurang lebih 12 jam mulai dari sekarang dan 12 jam berikutnya. Lebarnya pembukaan 4 itu seperti ini. Jari sudah bisa masuk sekitar 2 jari. Selanjutnya masuk ke pembukaan 5 cm atau pembukaan 5. Nah, pembukaan 5 ini kontraksi sudah mulai sering terjadi. Nah, kalau pada sampai 5 cm atau pembukaan 5 ini dan ketuban masih utuh, yang paling bagus itu ibu tidak dianjurkan untuk rebahan atau tiduran, tetapi bidan ataupun dokter yang menolongnya menganjurkan ibu untuk mulai aktif, mulai dari bergerak, makan minum yang cukup, dan melakukan simulasi puting susu supaya kontraksinya itu semakin dapat atau semakin sering. Nah, pembukaan 5 cm itu sekitar segini ya. Masuk ke pembukaan 6. Jadi pembukaan 6 ini serviks sudah 6 cm. Jadi sebesar buah alpukat yang kecil. Kontraksinya juga semakin sering. Besar pembukaan 6 itu sekitar segini. Sebesar buah alpukat yang kecil. Kita masuk ke pembukaan 7. Nah, pembukaan 7 ini lebar serviks itu sudah 7 cm dan ibu sudah merasakan nafas yang tidak teratur. Di sini tipsnya ibu itu harus rajin bernafas, mengolah pernafasan. Nah, hal itu kenapa ibu harus melakukan kelas hamil, yoga ataupun kelas lainnya. Nah, pembukaan 7 ini sekitar segini. Selanjutnya masuk ke pembukaan 8. Pembukaan 8 ini ibu sudah sering merasakan kontraksi. Lebarnya juga sudah sekitar 8 cm. Nah, pembukaan 8 ini beberapa ibu hamil sudah merasakan seperti perasaan ingin mengejan, tapi hal itu belum boleh dilakukan. Jadi ibu dianjurkan untuk miring ke kiri ataupun miring ke kanan, tarik nafas, buang nafas. Lebar pembukaan 8 yaitu sekitar segini. Masuk ke pembukaan 9. Nah, pembukaan 9 ini lebih sering terjadi kontraksi dan biasanya kepala bayi itu sudah mendorong sampai ke pintu jalan lahir. Besarnya pembukaan 9 itu sekitar 9 cm ya, segini. Bisa kita ukur dengan jari kita. Nah, masuk ke pembukaan 10. Pembukaan 10 itu merupakan pembukaan yang lengkap. Pembukaan 10 ini adalah fase di mana bayi sudah bisa dilahirkan, tetapi tidak tiba-tiba pembukaan 10 itu langsung lahir. Nah, jadi kita itu harus lihat dulu kepala bayi sudah berada 5 cm di depan jalan lahir dan dorongan untuk mengedan itu sudah kuat seperti orang ingin BAB. Nah, disitulah boleh ibu mengedan, tapi dipandu oleh bidan ataupun dokter. Ini merupakan pembukaan yang lengkap. Pembukaan 10 yaitu pembukaan sebesar 10 cm. Alhamdulillah, sudah selesai penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.